Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini BNPB akan mengupdate situasi dan langkah-langkah penanganan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologi secara umum di 3 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk data korban hingga saat ini kami masih terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang masih kesulitan untuk melaporkan karena jaringan komunikasi yang masih terganggu. Tapi untuk sementara bisa kami update datanya untuk Aceh, Provinsi Aceh, yang sebelumnya tidak ada korban jiwa. Kemarin Bupati Benar Meriah dan Goyo Lues menyampaikan laporan bahwa untuk Benar Meriah ada 5 orang korban jiwa meninggal dunia dan 9 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kemudian untuk kejadian longsor di Kabupaten Gayo Lues itu 1 orang meninggal dunia dan 2 orang masih hilang. Jadi untuk Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia serta 11 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Ini tentu saja masih dalam verifikasi dan validasi di lapangan, termasuk juga korban terdampak, jumlah pengungsi, dan lain-lain. Kemudian untuk Sumatera Utara, kemarin sore kami juga mendapatkan update data terbaru dari Bupati Tapanuli Tengah yang menyampaikan bahwa di Tapanuli Tengah ada 34 jiwa meninggal dunia dan 33 orang masih dinyatakan hilang. Ini menjadi angka baru yang tentu saja menambah jumlah korban yang sebelumnya di Tapanuli Selatan itu ada 13 meninggal dunia dan 3 hilang. Patpat ada 1 korban meninggal dunia dan Tapanuli Utara 3 korban meninggal dunia dan 5 hilang. Sebelumnya kami juga menyesuaikan angka korban jiwa dari pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 5 korban yang sebelumnya disampaikan ini dikoreksi oleh pemerintah daerah, angkanya menjadi 4 korban meninggal dunia dan 4 hilang. Memang data ini akan masih dinamis dan tim BNPB yang di lapangan yang mendampingi pemerintah daerah juga akan terus memvalidasi data ini karena situasi masih sangat dinamis. Ada korban hilang yang sebelumnya mungkin tercatat sebagai korban jiwa meninggal dunia, ternyata yang bersangkutan masih hidup dan ini kemudian kita koreksi. Sehingga secara total kumulatif di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Patpat 1, Tapanuli Utara 5, dan Humbang Hasundutan ada 4. Di Sumatera Barat, kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia dengan rincian 4 di Kota Padang dan 5 di Kabupaten Padang Pariaman. Langkah-langkah yang sudah sedang dan akan terus dilakukan. Saat ini Kepala BNPB sudah dari kemarin sudah berkantor di posko utama di Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Ini merupakan lokasi yang paling mudah aksesibilitasnya dan untuk mobilisasi alat perangkat personil dan logistik. Keberadaan posko utama ini akan menjangkau 3 wilayah operasi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada 4 unit satuan udara, 1 heli, dan 4 pesawat karavan.
heli dan 1 pesawat karavan akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi orang dan barang, termasuk jika diperlukan evakuasi warga via udara. Dan tentu saja yang utama adalah distribusi logistik di daerah-daerah yang hingga saat ini mungkin belum tersentuh, atau di kabupaten kota yang masih kesulitan akses akibat baik itu jembatan putus, baik itu jalan yang masih tertimbun longsoran, maupun akses komunikasi yang masih terbatas. Kami mengharapkan, pemerintah mengharapkan tentu saja pihak provider telekomunikasi bisa segera memulihkan akses komunikasi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat yang hingga saat ini mungkin belum bisa menghubungi sanak kerabatnya di lokasi terdampak bisa segera kemudian pulih komunikasi dan bisa kembali menghubungi dan mengetahui status dan kondisi dari sanak keluarga yang berada di daerah terdampak. Untuk warga masyarakat yang hingga saat ini masih kesulitan untuk menghubungi sanak keluarga di lokasi terdampak, posko utama BNPB di Tarutung membuka hotline nomor di 0811 6164 5500. Saya ulangi, 0811 6164 5500. Di nomor ini, warga yang masih kesulitan menghubungi sanak keluarganya di daerah terdampak bisa mengirimkan data keluarganya, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Beberapa dari sambungan telepon yang masuk ke BNPB juga menyertakan titik lokasi terakhir. Ini akan sangat membantu. Data ini nantinya akan kami teruskan ke PIC personil BNPB yang sudah ada di tiap-tiap kabupaten kota daerah terdampak untuk langsung meng-cross-check ke lokasi. Nantinya dari setiap aduan kami akan coba expose dan checklist nanti mana yang sudah bisa ditindaklanjuti, mana yang bisa dikonfirmasi, mana yang sudah bisa diketahui keberadaan dan kondisinya, dan mana yang belum, serta untuk yang belum, kendala serta solusinya seperti apa. Ini yang bisa kami lakukan untuk bisa menampung mungkin kesulitan masyarakat dalam menghubungi sanak keluarga di daerah terdampak. Kami harapkan ini bisa digunakan untuk menyampaikan data via WA, karena kalau digunakan untuk menelpon langsung, kami yakin jalurnya juga akan traffic dan kami khawatir tidak bisa merespon secara efektif. Jadi ini yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Adapun langkah-langkah secara fisik yang akan dilakukan BNPB bersama pemerintah daerah, ada 3 prioritas. Pertama, pemulihan akses jalur darat, baik yang saat ini tertimbun longsoran maupun jembatan putus. Kementerian PU sudah mensiagakan alat berat di titik-titik yang sudah dipetakan. Kita harapkan kondisi cuaca mulai membaik hari ini sehingga operasi pemulihan atau pembukaan akses jalan bisa berlangsung optimal. BNPB sudah mengerahkan 2 unit pesawat operasi modifikasi cuaca agar intensitas hujan hari ini bisa kita kurangi. Sudah mulai dari tadi malam. Kita berharap intensitas hujan bisa berkurang sehingga genangan atau potensi longsor bisa kita kurangi. Yang kedua, penyaluran dukungan logistik permakanan dan non-permakanan ke masyarakat akan kita optimalkan melalui jalur udara dengan menggunakan 1 pesawat dan 1 heli. Tentu saja ini jika dibutuhkan, Kepala BNPB tadi sudah menyatakan akan menggeser beberapa unit heli lainnya dan pesawat karavan agar benar-benar bisa optimal nantinya dalam mendistribusikan logistik kepada masyarakat terdampak. Ketiga, pemulihan akses komunikasi dan listrik. Kami harapkan PLN dan pengelola jaringan telekomunikasi bisa segera memulihkan akses komunikasi GSM di lokasi terdampak sehingga kebutuhan masyarakat akan saluran komunikasi yang bisa menjangkau kerabat di daerah terdampak bisa benar-benar kita pulihkan dalam 1-2 hari ini. Selanjutnya, berjalan dengan tanggap darurat ini, pemerintah dan pemerintah daerah akan mulai mendata
kerusakan-kerusakan baik itu rumah masyarakat maupun infrastruktur seperti jembatan. Untuk jembatan, kita akan optimalkan bagi jembatan-jembatan yang memang menjadi roda utama perekonomian masyarakat. Kita akan bangun jembatan beli dengan estimasi waktu pembangunan dari 2 hingga 6 minggu. Ini yang menjadi update pagi ini. Tentu saja BNPB akan terus mengupdate situasi di lapangan agar penanganan bencana hidrometeorologi basah di 3 provinsi ini bisa kita lakukan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.